Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Rizik Safari Siregar. Saya dari kelas TRPL 3B. Di sini saya akan menunjukkan atau melakukan demo tentang database, penggunaan database menggunakan command prompt. Di sini database yang akan saya buat adalah sebuah database pom bensin. Oke, langsung saja saya akan mulai. Pertama saya hidupkan dulu Apache dan MySQL-nya. Lalu saya buka dari shell di sini. Di sini saya close saja karena kita akan fokus di query. Oke, sebentar. Ini saya besarkan sedikit. Oke, saya besarin sedikit. Oke. Yang pertama, untuk mengaksesnya kita masuk ke MySQL user root. Sudah masuk ke MariaDB. Sebelumnya kita bisa melihat daftar database yang sudah saya punya di sini, dan cukup banyak saya punya. Di sini mari kita buat dari awal sebuah database baru yang bernama gas station atau pom bensin. Oke, jika dilihat sudah ada gas station, seharusnya ya bisa dilihat sudah ada gas station yang baru dibuat. Mari kita langsung gunakan gas stationsnya. Gas station. Nah, di gas stations itu ada banyak sebenarnya yang bisa dibuat menjadi sebuah tabel. Perbandingan untuk dibuat menjadi sebuah tabel. Tapi di sini saya karena saya ingin membuat sebuah database yang tidak terlalu rumit, hanya membuat simple. Jadi saya ingin membuat mungkin 4-5 table saja. Oke, untuk pertama mungkin saya buat sebuah table yang bernama gas pump atau tempat pengisiannya. Kalau misalnya kita di pom bensin kan ada tempat pengisiannya. Saya buat tablenya, table namanya gas pump dengan values pertama kita buat dulu create table. Bukan values, itu untuk insert. Create table gas pumps, kita buat dulu fieldnya. Karena gas pump, kita buat dulu fieldnya itu yang pertama itu ada ID-nya, ID pumpnya. Kita buat ID pump. Untuk ID-nya ini saya ingin buat di 15, 10 aja nggak apa-apa, bisa. Oke, ID, dan saya di sini ingin buat not null dan ingin saya buat sebagai deklarasikan sebagai primary key. Oke, selanjutnya ada fuel type atau bensinnya, BBM-nya, tipe minyaknya itu apa. Di sini saya buat fuel type-nya itu adalah varchar juga karena ini adalah deskripsinya menggunakan BBM apa. Saya buat not null. Terus lalu ada status, biasanya status apakah tersedia atau tidak. Di sini saya statusnya buat 20. Lalu biasanya itu seharusnya udah, sebentar, seharusnya udah sih, nggak ada lagi yang ditambahkan untuk sekarang. Seharusnya kita ada buat ID pegawai.
tapi karena belum ada dibuat pegawainya, nanti aja kita masukkan. Oke, jadi udah ada sekarang tabel namanya gas pumps. Jika dilihat statusnya itu, oke, bisa dilihat deskripsinya varchar primary key. Oke, selanjutnya itu saya ingin membuat namanya employee, database untuk employee. Kita create table lagi, create table namanya itu employees. Sama saya ingin buat employee itu namanya itu employee ID dengan tipe varchar 15, sama not null dan primary key saya set di sini buat primary key. Lalu ada name untuk nama pekerja, name-nya saya beri size-nya 25, lalu not null. Lalu ada role atau posisi pekerja di sini. Role-nya ini 15, not null. Lalu ada address atau alamat dari pekerja. Address ini cukup panjang biasanya, jadi saya buat 50 aja. Nah, lalu kurang lebih nomor HP atau alamat, nomor HP aja, nomor HP integer 15, not null. Udah seharusnya employee ID, nama, role, address, phone. Oke. Employee udah ada seharusnya. Kalau kita show tables udah ada show tables. Kalau dideskripsikan employees-nya, oke, udah masuk, udah ada primary key. Oke, selanjutnya itu pasti ada namanya gudang atau penyimpanan. Jadi saya akan membuat sebuah tabel penyimpanan ya, sebuah tabel namanya inventory. Di tabel ini saya akan buat sebuah beberapa field. Yang pertama itu penyimpanannya itu kita harus tahu fuelnya, bensinnya pasti, ID fuel. Dan di sini untuk tipenya itu saya akan buat varchar sebagai ID-nya, akan saya buat 15, not null, dan seperti biasa primary key di sini saya set. Lalu lanjut ada fuel type, tipe fuelnya apa aja. Nah, nanti ini akan dihubungkan dengan tabel gas pump, karena nanti kita harus tahu ketersediaan dari fuelnya apakah sesuai yang ada di inventory dengan yang di gas pumpnya, yang di stasiunnya. Jadi di sini fuel type kita samakan dengan yang di atas, yaitu fuel type-nya itu di sini saya menggunakan varchar. Sebentar. Varchar 20, not null. Untuk foreign key-nya nanti saya akan tambahkan. Untuk sekarang ini dulu. Lalu ada quantity, berapa banyak. Integer 10 mungkin cukup karena ini adalah satuannya liter. Not null. Terus ada unit price, harga per liternya itu berapa. Lalu integer 10 aja, not null juga. Oke. Di sini sudah ada 3 table. Dan untuk deskripsi dari inventory-nya berikut deskripsinya. Lalu ke bagian paling penting adalah pembuatan tabel transaksi. Jadi saya akan buat sebuah tabel lagi, mungkin untuk sekarang 4 tabel terlebih dahulu. Create table transaction,
dengan yang pertama itu ada transaction ID. Di sini saya buat transaction ID-nya tuh varchar 25, not now, primary key. Lalu ada pump ID. Saya untuk menunjukkan mengisi di station mana, pump ID ya, dari gas pump. Karena ini udah ada ID pump, jangan sama kalau bisa namanya. Pump ID. Lalu saya samakan tipe datanya karena nanti akan dihubungkan. Pump ID itu varchar 10, not now. Oke. Selanjutnya ada fuel type. Fuel type ini bakal saya ambil dari inventory. Iya, akan saya ambil dari inventory. Tipenya di sini fuel type itu sebentar, fuel type. Oh, di sini saya ambil dari ID fuel. Jadi saya buat varchar 15 saja. Not now. Nanti akan saya hubungkan dengan inventory. Lalu sebentar, mungkin ada kesalahan sebentar. Kurang, tapi untuk sekarang saya buat aja terlebih dahulu. Fuel type nya itu 15 apa 20 ya? Fuel type. Oh, fuel type nya akan saya samakan dengan gas pump 20 aja untuk tipenya. Nanti jika ada perubahan maka saya tinggal ubah dengan fungsi alter. Not now, fuel type. Lalu karena ini transaksi, pastinya itu harus ada quantity, berapa banyak pengisian. Quantity integer 10 sudah lebih dari cukup. Not now. Lalu ada amount. Atau harganya, total harga integer 10 juga cukup seharusnya. Not now. Lalu ada timestamp untuk bukti kapan pembayaran dilakukan. Timestamp itu tipe datanya kalau nggak salah timestamp juga. Timestamp not now. Seharusnya nggak disebut dollar sih. Timestamp. Lalu saya ingin buat payment method, yaitu pembayarannya menggunakan cash atau debit atau QR. Jadi saya buat di sini varchar aja terlebih dahulu. Payment methodnya varchar 10 aja, dan saya buat not now. Oke, di sini kita sudah punya 4 table. Bisa dilihat sudah ada 4 table, dan ini adalah deskripsi dari table transaction yang baru saja dibuat. Ini sudah menggunakan timestamp. Oke. Untuk sekarang saya ingin memasukkan dulu mungkin datanya ke setiap table. Ingin saya masukkan dulu. Yang pertama saya ingin masukkan itu ke table inventory. Ini saya deskripsikan dulu inventory-nya. Saya deskripsikan inventory. Sebentar saya ingin mengecek apakah rekamannya oke. Inventory, ID fuel type, quantity, unit price. Oke. Di sini saya ingin masukkan, jadi kita gunakan query insert into inventory. Di sini kita gunakan values. Oke. ID fuel itu varchar, jadi saya akan buat Pertalite 90. Lalu dengan fuel type nya itu Pertalite juga namanya.
fuel type di sini adalah nama dari BBM-nya, Pertalite. Terus kuantitinya itu stoknya saya buat ada 15.000 liter di persediaannya. Lalu harganya itu sekarang kalau nggak salah Rp10.000. Oke, yang kedua saya ingin masukkan Pertamax. Pertamax itu 92 RAM-nya. Lalu namanya Pertamax. Stoknya itu mungkin lebih sedikit mungkin ya dari Pertalite kita buat. Harganya itu 13.995. Oke. Yang ketiga itu biasanya itu saya buat 3 aja dulu. Pertamax Turbo, saya buat turbo, kodenya Turbo 98. Namanya Pertamax Turbo. Oke. Stoknya itu mungkin saya buat berapa ya stoknya? 6.000. Saya buat stoknya 6.000. Harganya mungkin 15.499. Oke. Mungkin untuk sekarang itu dulu. Oke, sudah ada. Mari kita cek bintang from inventory. Oke, sudah bisa dilihat di sini di inventory sudah ada masuk datanya. Oke, sudah masuk di datanya di inventory. Mungkin sekarang saya mau masukkan datanya di gas pump atau stationnya. Saya mau masukkan data di station. Data di stationnya yang ingin saya masukkan itu, nggak saya deskripsikan dulu. Stations, namanya itu adalah gas pump. Di sini ada 3 fieldnya. Oke, kita masukkan saja terlebih dahulu. Insert into gas pump dengan values. Yang pertama itu ID pumpnya itu station 1. Terus dengan fuel type-nya itu Pertalite untuk motor ya. Lalu statusnya itu available, tersedia. Saya ingin buat 3 station untuk masing-masing fuel type-nya. Yang kedua ini adalah Pertamax. Oke, Pertamax. Saya ingin buat available juga. Terus yang ketiga station 3 saya ingin buat namanya Pertamax Turbo. Karena stoknya ada, maka saya buat available juga. Oke, di sini sudah bisa dilihat select bintang from gas pump. Oke, di gas pumpnya sudah masuk. Station, fuel type, status. Lalu kita masukkan data ke employee, tabel employee. Sebelumnya listkan dulu employees. Oke, bisa dilihat fieldnya ada 5 untuk employees, jadi bisa di-insert into employees. Values employee ID saya buat gas stations attendant untuk station 1.
lalu employer, pekerja nomor 1. Oke, bikin itu kodenya yang saya buat. Lalu namanya itu saya buat misalkan namanya Bambang. Role-nya itu sebagai gas station attendant. Lalu role-nya address-nya itu saya buat di Medan. Untuk phone number-nya oke. Mungkin saya akan buat 3 untuk masing-masing. Oke. Saya buat masing-masing. Ini station 2, pekerjaannya beda, namanya itu hari. Saya buat Medan, ini di Tembung dengan nomor HP. Oke. Lalu di stasiun ketiga coba dulu. Tinggalnya itu di Johor, namanya itu Raihan, dan di gas A03. Oke. Insert in the employees value. Oke, seharusnya nggak ada masalah. Oke, bisa dilihat sudah masuk datanya. Dilihat di employees, pekerjanya sudah ada masing-masing. Untuk transactions, sebelum kita masuk ke transaction, seperti yang saya bilang sebelumnya, tabelnya ini belum ada yang terhubung, belum ada foreign key-nya. Jadi untuk sekarang akan saya hubungkan terlebih dahulu. Jadi yang pertama itu yang ingin saya hubungkan adalah sebentar. Oke. Yang ingin saya hubungkan itu yang pertama adalah Gaspam dengan employee. Pastinya bisa dilihat di sini Gaspamnya belum ada, employee-nya kita belum tahu siapa yang megang. Kita belum tahu pegawai mana. Oke, di sini kita ubah terlebih dahulu dengan menggunakan alter table. Kita gunakan alter table Gaspam. Oke. Kita buat sebuah field baru yang bernama ID employee. Mungkin saya masukkan saya masukkan employee name, employee name. Oke. Add column employee name, karena saya ingin hubungkan dengan employees, maka ini varchar 15 not null. Oke. Langsung saja di sini saya akan tambahkan foreign key di bawahnya dengan query yaitu add constraints. Kita buat sebuah constraints foreign key Gaspam dengan employee. Lalu kita masukkan foreign key, nama kolomnya adalah employee name dengan maaf, harus pakai tanda kurung kayaknya. Employee name dengan references ke table employees
di employees-nya itu adalah field employee ID. Oke, after table Gaspam add column employee name Fajil 15 not now. Constraint FK Gaspam EMP foreign key employee name reference employees ID. Oke, seharusnya tidak ada masalah. Error cannot add constraint, add or update a child reference ID. Sebentar. Sebentar, kalau misalnya saya nggak not now add column employee name not now, ini berhasil. Kalau misalnya Dex Gaspam sudah ada tapi belum ada multi key-nya. Alter table Gaspam, alter table Gaspam add constraint foreign key Gaspam ke employee. Lalu seharusnya itu foreign key fails cannot add references gas stations SQL 48 references employee ID foreign key. Sebentar. Errornya di foreign key employee name voucher 15, employee ID-nya 15 vouchernya. Employee name, terus kalau references ada masalah. Referencesnya adalah table employees, ada employees, ya benar employees, dengan field employee ID cannot add that a foreign key constraint fails. Oh, maaf, saya baru sadar. Select bintang from Gaspam. Nah, ini dia masalahnya. Jadi foreign key itu harus sesuai tabelnya dengan apa yang ada di Gaspam, itu harus sesuai dengan yang ada di employees. Jadi bisa dilihat di sini employee name-nya itu kosong. Jadi kalau mau disesuaikan foreign key itu harus sama benar dengan apa yang ada di table employees-nya. Jadi kalau misalnya kita di sini mau buat employees name, maka kita buat di sini. Seharusnya kita tambahkan nama penjaganya terlebih dahulu. Oke. Kita update dulu datanya. Update Gaspam set employee name. Namanya yang pertama itu adalah Bambang. Oke, Bambang. Where ID PAM sama dengan station 1. Oke, sudah berubah. Oke, nah kita lakukan hal yang sama pada
bagian yang lain Bambang, yang kedua namanya adalah Fahri, kita ubah, jangan lupa di station 2. Oke. Satu lagi di station 3 dengan nama Raihan, guys. Ya, Raihan. Dengan nama Raihan. Oke. Bisa dilihat sudah sama. Nah, mari kita coba untuk melakukan alter table gas pump. Add constraint reference. Add constraint reference foreign key employee name. Oh maaf, seharusnya itu bukan nama. Sorry, saya salah. Maaf, salah saya di sini. Employee name. Oke. Kalau misalnya di update ke kosong, not null, statusnya not null ya. Statusnya not null, nggak bisa. Berarti hal yang harus saya lakukan adalah, karena banyak yang harus diubah, jadi nggak usah ditrunket deh, nggak perlu ditrunket, update aja, diubah menjadi bukan Bambang, maaf, tapi si Bambang ini adalah GSA 01 IMP 01. Jadi harus diubah menjadi GSA 01 IMP 01. Sudah diubah, kita lakukan yang sama di station 2. Kita ubah angkanya saja jadi GSA 02. Hal yang sama juga di station 3 GSA 03. Oke. Di sini kita coba select bintang from gas pump. Oke, sudah berubah employee name-nya. Frankie. Kita coba untuk melakukan alter table lagi, employee ID. Nah, di sini sudah berhasil. Maaf, saya sedikit lupa untuk penggunaan Frankie-nya. Di sini bisa dilihat di deskripsi dari gas pump-nya. Oke, sudah multi key. Dan di sini sudah sama ya jadinya. Data yang employee name itu sudah sama dengan yang ada di employees, table employees dari yang gas pump. Oke. Lalu yang ingin saya lakukan adalah untuk sekarang memunculkan nama pekerja di stasiun. Nama pekerja di stasiunnya sudah ingin saya lakukan, yaitu dengan menggunakan inner join ya. Select transaction. Transactionnya saya belum. Maaf, maksud saya employees. Select transactionnya nanti saja. Maaf. Select employees. Dot employee. Sebentar, pastikan aja. Employees. Select employee ID. Select employee ID. Lalu saya ingin memanggil namanya juga employees dot name ya. Maaf, scroll sebentar. Dot name aja ya. Dot name dari gas pump. Dari gas pump. Lalu inner join employees, tabel employees kita hubungkan melalui gas pump dot id pump.
maaf, bukan ID PAM, employee name, lalu dihubungkan dengan employees.employee ID. Oke. Di sini bisa dilihat sudah dipanggil, tapi kan kita nggak tahu nih dari mana. Jadi sebentar, ada yang kurang, ada yang harus saya tambahkan, yaitu guestpam dot bintang dari guestpam, lalu inner join. Nah, ini yang saya maksud, maaf. Jadi di sini bisa dilihat ada employee ID, nama, mereka bekerja di stasiun mana, field type-nya apa, status di stasiunnya apa, field type-nya, dan untuk ID-nya employee name. Sebentar. Jadi di sini bukan employee name sih, jadinya di statusnya di guestpam. Jadi saya ubah sedikit, akan saya ubah sedikit menggunakan alter table guestpam, akan saya ubah menjadi employee ID, maaf, jadi ID employee, agar tidak sama dengan table yang ada di employees. Saya ubah alter table guestpam modify employee name, modify column employee name, set sebentar, modify alter table guestpam modify set employee name sama dengan ID employee. Sebentar. Errornya adalah set employee modify. Alter table. Apa ya, ganti nama ya, rename gitu. Alter table guestpam apa ya, kalau nggak salah, sebentar, apa change ya, alter table guestpam, oh maaf, change, saya baru ingat, change employee ID, sudah ada employee ID, sorry, ID employee, lalu didefinisikan yaitu varchar 15. Oke, apakah bisa? Oh, salah. Change ID employee. Salahnya di, apakah harus dipanggil dulu table sebelumnya, employee name. Iya, harus dipanggil dulu, maaf. Itu artinya dash
pump. Oke. Sudah. Water table gas pump modify. Modify not now. Modify employee. Modify ID employee not now. Modify ID employee. Varchar. Here modify varchar not now. Dash gas pump. Oke, sudah tidak null dan di sini saya ingin munculkan kembali. Akan ada sedikit perubahan. Select employees name from gas pump, inner join employees on gas pump employees name dot employee ID. Di sini harus diubah ID-nya tidak ada control employee ID, ini yang di employees, ini yang diubah menjadi ID employee. Oke. Bisa dilihat di sini sudah ada pekerja yang ada di stasiunnya masing-masing. Jika ingin melihat yang ada di stasiun satu saja, bisa menggunakan where. Seperti ini, where. Where gas pump dot id pump sama dengan station 1. Ya. Jadi jika ingin hanya melihat station 1 saja, maka bisa menggunakan clause where. Oke. Yang kedua, saya ingin lalu selanjutnya saya ingin memunculkan pembelian dan nama pekerjanya dan tipe BBM-nya juga. Tapi sebelum itu harus kita buat dulu datanya di transaksi. Kita lihat transaction. Oke, kita cek dulu, pastikan dulu transaksi masih belum ada karena belum dimasukkan datanya. Oke, empty set. Dimasukkan dulu datanya, kita masukkan insert into transactions values, transactions ID saya ingin buat T, tanggal hari ini saya rekaman 19 bulan 12 2023 000001. Itu adalah kode pembelian transaksi. Lalu ada pump ID. Pump ID di sini belum dihubungkan, Habibi. Pump ID di sini belum dihubungkan. Oke, maaf. Tidak apa-apa. Karena belum dihubungkan, jadi saya buat dulu pump ID-nya. Ini adalah ID pump. ID pump-nya itu station 1, station 2, station 3. Oke, untuk sekarang saya mau buat station 1. Nanti setelah pemasukan data ini akan saya hubungkan dengan foreign key. Station 1, lalu ada fuel type,
Field type ini juga akan saya hubungkan ya dengan inventory. Jadi agar bisa terpilih. Jadi station 1 agar tidak ada namanya pengulangan data redundant. Stasiun 1, lalu field type-nya saya buat Pertalite, mungkin Pertalite 90. Kenapa saya buat yang 90? Karena saya mau buat ini terhubungan dengan ini field type yang di Gaspam. Ini field ini field type yang ada di ID pump Pertamax 90 tadi. Pertamax 90, kuantitasnya saya mau buat 20, amountnya itu 200.000. Lalu saya mau buat timestamp, penggunaan timestampnya itu seperti ini. Now payment methodnya itu untuk sekarang saya mau buat cash aja. Oke, saya buatkan beberapa transaksi. Saya menggunakan cash juga. Now itu 30 harganya itu sebentar, 13,95 dikali 30, 420.000. Oke, 420.000. Saya membuat Pertamax di sini. Pertamax 92 station 2. Ininya yang kedua karena tanggalnya masih hari yang sama. Lalu di yang ketiga saya mau buat debit. Tanggalnya sama, saya mau buat di 15 aja. 15 tadi harganya itu 15,499 dikali 15. Harganya itu 232.500. Oke. Ini adalah Turbo 98. Saya buat di stasiun 3 dengan ID transaksi 3. Oke, saya masukkan dulu transaksinya. Mari kita lihat di datanya. Oke, sudah masuk. Oke, seperti yang saya bilang tadi, fuel type dan pump ID-nya belum saya masukkan ya. Jadi untuk sekarang saya ingin hubungkan terlebih dahulu antara tabel transaksi dengan tabel yang pertama itu gas pump. Oke. Jadi di sini yang saya lakukan adalah alter table transaction modify alter table transactions sebentar. Alter table transactions, kok saya lupa. Alter table transactions add constraint, maaf, bukan modify. Add constraint, maaf. FK transaction gas foreign key, namanya adalah yang dihubungkan itu pump ID, reference-nya ke tabel gas pump dengan field ID pump. Oke, seharusnya tidak ada masalah. Kita deskripsikan
transactions-nya. Oke, sudah ada perubahan di key-nya menjadi mo. Lalu kita buat satu lagi untuk field type, alter table transaction, add constraint fk transaction, satu lagi itu saya mau buat satu lagi itu table saya inventory env, terus foreign key itu field type, lalu reference inventory. Nah, ini inventory dengan inventory Pertamax ya. Inventory itu tadi sebentar, ID field, maaf. Inventory itu ID field. Oke, bisa dilihat lagi dash transactions-nya sudah ada perubahan di key-nya. Jadi di sini karena sudah terisi datanya juga ya. Lihat transactions, bisa dilihat di sini datanya sudah ada, payment method, POM ID-nya, timestamp-nya sudah ada datanya. Di sini yang ingin saya munculkan itu pembelian dan nama pekerja. Nah, di sini sebenarnya bisa tanpa harus membuat sebuah tabel baru. Maaf, bukan tabel. Membuat field baru dengan cara kita munculkan sebentar. Select transaction, semua yang ditampilkan dari transaksinya. Oke, lalu pekerjanya tadi yang ingin dipanggil adalah nama employees.name ya tadi ya, employees.name, lalu dipanggil dari transaction. Oke, kita inner join dengan gaspam terlebih dahulu. Dengan gaspam di ininya transaction.pump ID sama dengan gaspam.pump ID .id pump. Lalu dihubungkan lagi dengan employees, inner join employees on transaction employees inner join dari gaspam, maaf, menggunakan dari gaspam itu ID employees-nya ada di sini. ID employee udah terhubung, gaspamnya udah bisa dilihat, gaspam.id employee sama dengan employees dot employee ID. Itu kan employee ID ya? Employee ID employees name stations.
employee ID, ya employee ID, Allah Akbar. Maaf, transaction inner join employees on gaspam dot, ya Allah, gaspam.id pump dengan employees dot pump, bukan pump, employees dot employee ID. Maaf jika terlihat seperti sangat rumit. Oke. empty set inner join employees on select transactions, udah. Inner join gaspamnya itu kalau begitu kenapa nggak muncul inner set, padahal datanya ada. Select transaction, semuanya diambil. employees.name sebagai employee name from transaction. Lalu inner join gaspam on transaction.pumid sama dengan gaspam.id pump. Oke, benar. Lalu inner join employees on gaspam, karena kan yang punyanya maaf, ID pump. Maaf, saya baru sadar. Habibi ID employee. Nah, ini yang saya maksud. Maaf. Jadi kita tidak perlu membuat sebuah field baru, menambahkan field baru di bagian transaction-nya. Bisa dilihat bahwa di sini ada transaction ID, ada pump ID-nya, field type-nya apa, quantity-nya apa, amount-nya berapa, timestamp-nya jam berapa, tanggal berapa, payment method-nya, dan employee name-nya. Ini juga bisa digabungkan juga dengan close aware. Misalnya kita ingin melihat semua pembayaran menggunakan cash, payment method sama dengan cash. Oke. Bisa dikecilkan lagi dengan cara close n fuel type Pertamax. Saya ingin melihat yang Pertamax saja gitu ya. Fuel type Pertamax 92 harus lengkap. Fuel type Pertamax 92 sebentar.
ambiguous fuel type is closer ambiguous fuel type. Select transactions. Cache. And transactions dot fuel type sama dengan Pertamax 92. Nah, jadi kan kenapa dibilang ambigu, karena kebetulan di dua table ada field yang namanya sama, yaitu field type, dan satu lagi tuh di gas pump ya, bisa dilihat di sini fuel type juga namanya, makanya dibilangnya ambigu. Jadi kita harus menentukan transaksinya itu mau difilternya dari mana. Di sini kita mau filternya dari transaksinya aja, jadi bisa dilihat di sini transaksi ID dengan transaksi sekian, pump ID dibagi stasiun 2. Tipe BBM-nya adalah Pertamax 92 dengan kuantitas 30 dengan harganya sekian. Ini adalah tanggal pembeliannya. Di sini ada payment methodnya menggunakan cash ya, sudah difilter. Dan pegawainya yang bertugas adalah Fahri. Nah, mungkin satu lagi yang ingin saya demonstrasikan adalah bagaimana menampilkan barang yang di inventory, yang di penyimpanan, barang yang di gudang, yang udah pernah terjual atau belum. Nah, di sini karena bisa dilihat semuanya sudah terjual ya, kebetulan ya. Jadi sebelumnya saya ingin ubah sedikit, select bintang from transactions. Saya ingin sedikit ubah datanya, tapi karena statusnya transactions itu sebentar. Saya ingin ubah datanya. Yang saya hapus yang mana ya? Oke. Saya mau hapus yang turbo aja. Jadi mungkin saya ingin hapus data yang turbo, delete from transactions, where transactions ID sama dengan T19 12 2023 00 003. Oke, mari kita hapus dan kita lihat datanya sudah tidak ada. Oke. Select bintang from transactions. Jadi kita ingin melihat barang yang di inventory belum pernah dijual. Jadi kita menggunakan query yaitu distinct untuk memfilter barang apa aja yang nggak ada di transaction ini. Jadi gunakan select distinct. Sebentar, sebelumnya inventory saya mau cek dulu. Dex inventory sama saya melihat datanya di inventory. Select bintang from inventory, datanya di inventory. Oke. Aman ya. Di inventory masih ada, tapi penjualannya dia belum terjual sama sekali. Jadi buat menggunakan select distinct inventory dot fuel type ya, di filter dari fuel type nya, fuel type, lalu from inventory di mana inventory dot id fuel
yang berada di tabelnya transaksi. Nah, di sini kita menggunakan yang namanya subquery. Jadi di sini cara bacanya adalah pilih, lalu ini pilih, gimana jelasinnya? Listing. Yang ada di inventory field type dari inventory, di mana inventory.id field yang ada di dalam, di sini kita panggil lagi select listing, di filter lagi di sini karena kita mau melihat apakah field type-nya itu ada di transaksi. Select distinct transaction dot field type from transactions. Oke, seharusnya sudah. Kalau misalnya dicek, bisa dilihat field type yang ada yang sudah terjual itu adalah Pertalite dan Pertamax saja, karena sesuai yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita sudah menghapus datanya, data yang turbo, data penjualan turbo sudah dihapus transaksinya. Jadi yang sudah terjual hanya yang Pertalite dan Pertamax saja. Mungkin itu saja yang bisa saya demonstrasikan untuk kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kebetulan tadi banyak kesalahan saya. Jadi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.